Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'ridah. Al-muntaqimi ala man khalafahu wa asah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada teman-teman seperjuangan santri Wali Songo Jombang, alumni Wali Songo IKPB WS, dimanapun kita semua berada, kita tetap berdoa semoga ilmu kita manfaat, ilmu kita barokah, hidup kita manfaat, hidup kita barokah. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada pesan Nabi kepada Sayyidina Ali atau wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang mengatakan, ya Ali, walil mu'mini thalathu alamatin yubadiru fi ta'atillah wa yajtanibul maharima wa yuhassinu ila man asa'a ilaih. Dalam pesan ini atau wasiat ini ada 3 hal yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Berkaitan dengan Sayyidina Ali, pada momen Ramadan ini kita ingat kembali bahwa selain momen malam 17 Ramadan adanya nuzulul Quran, kemudian di 10 penghujung bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, setidaknya kita ingat pula bahwa sahabat yang keempat yang menjadi menantu Nabi ini, Sayyidina Ali, meninggal juga di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu ditebas kepalanya waktu mau sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam atau biasa kita kenal dengan Ibnu Muljam. Itu terjadi pada tanggal 19 Ramadan. Kemudian sakit sampai kemudian meninggal dunia pada tanggal 21 bulan Ramadan. Ibnu Muljam itu siapa? Apakah dia tidak Islam atau kafir Quraisy? Bukan. Ibnu Muljam adalah sesama umat Islam. Muncul kelompok ketiga setelah adanya tahkim, yaitu peristiwa perang antara Muawiyah dan Ali. Kemudian ada yang mendukung Muawiyah, ada yang mendukung Ali. Setelah tahkim muncul kelompok ketiga, yaitu diantaranya adalah Abdurrahman bin Muljam, yang merasa bahwa tindakan, perbuatan, keyakinan dia, kelompok ini adalah paling betul. Sebab ketika menebaskan pedangnya, Ibnu Muljam ini sambil mengatakan, la hukma illa lillah, laisa laka ya Ali wala li ashabika. Mengatakan bahwa, wahai Ali, hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik pula teman-temanmu. Maka kemudian inilah yang dalam akidah kita sebut dengan istilah kalimatun haqqin uridu bihal batil, yaitu kalimat yang betul tapi dikehendaki maksud yang salah. Nah, kelompok-kelompok ini belakangan muncul kembali bahwa agama atau keyakinan dia ini paling betul. Siapapun yang tidak sama dengan dia itu salah, kafir, apalagi nanti kemudian ahlun nar dan seterusnya. Ini yang perlu kita waspadai. Kita lebih-lebih santri Jombang, alumni Wali Songo, jangan sampai akidah kita kena dengan akidah-akidah semacam ini, yang kemudian belakangan disebut dengan neo khawarij dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita waspadai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke wasiat Nabi
kepada Ali tadi, bahwa mukmin itu banyak alamat tanda-tandanya banyak. Di antaranya apa? Tadi disampaikan. Walil mu'mini falathu alamatin. Bahwa di antara tanda mukmin salah satunya adalah yubadiru ta'atillah. Bahwa salah satu tanda mukmin adalah cepat taat kepada Allah. Agi-agi taat marang Allah. Cepat-cepat taat kepada Allah. Jadi ini salah satu tandanya, bahwa ketika kita ada suatu kebaikan, maka kita dukung kebaikan itu. Ketika ada suatu kebaikan, maka di mana yang mendukung secara cepat, nah ini adalah ada tanda-tanda iman, tanda-tanda mukmin di situ. Waktunya sholat umpamanya, maka cepat sholat. Waktunya bayar zakat, maka cepat dibayar zakatnya. Termasuk waktunya haji, ketika kita sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda. Ini saya ingat sekali ini, pesan Gus Jamil kepada saya ketika itu. Kalau ketika di pondok saya dipanggil Sofyan, Yan, kowe besok lek duwe duit dhisikno hajimu. Betul, ini kita sampaikan sebagai tahadus binikmah dulu ketika Gus Jamil pesan itu, maka kemudian kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yajtanibul maharim, menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah banyak. Di antaranya adalah makanan. Dalam analisa kita, umat Islam Indonesia itu lebih takut kepada makanan yang diharamkan dibanding sesuatu atau hal yang diharamkan oleh Allah. Sama-sama haram hukumnya. Contoh, kalau di kita makan babi atau istilahnya B2, kemudian makan anjing RW 4, itu sangat takut, dijauhi. Kenapa? Haram. Ayatnya jelas. Hadisnya jelas. Tapi ketika perbuatan haramnya itu kadang tidak takut. Contoh, korupsi, ngutil, maling, dan lain sebagainya. Nggak takut itu, nggak takut. Tapi kalau makanan yang haram itu ditakuti, betul-betul ditakuti. Padahal ini statusnya sama. Statusnya sama-sama oleh Allah diharamkan. Maka tanda yang kedua adalah wa yajtanibul maharim, menjauhi sesuatu yang diharamkan. Contoh lain, ketika kita punya anak kecil, kemudian kita gendong, kita masuk ke swalayan atau kemana belanja, anak kecil itu kadang usil, kadang tangan kanannya itu kelihatan, tangan yang satunya nggak kelihatan. Ternyata setelah sampai di rumah, anak kita itu bawa satu bawang merah. Kemudian kita kaget, oh ini kok ada bawang? Ini tadi di mana ya si tole sinduk ini tadi bawanya? Lah kita ingat, oh tadi kita beli di swalayan, di toko mana? Maka sikap kita bagaimana? Itu adalah ngutil atau mencuri dalam skala kecil. Maka kita gimana kan hal itu? Kita balikin lagi. Kalau dibalikin nggak jelas, kita belinya di mana, soalnya kemana-mana kita belanjanya tadi. Maka kemudian kita sedekahkan nilai senilai bawang tadi, dimasukkan entah itu ke masjid atau ke mushola dengan niat untuk mengganti bawang yang satu tadi. Itu ihtiyat kita, kehati-hatian kita. Yang ketiga, wa yuhassinu ila man asa'a ilaihi, memperbaiki kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nah, ini yang sulit, angel ini. Jadi umumnya kita ketika ada orang itu menyakiti kita, tidak berbuat baik kepada kita, maka kita pun akan membalas sebagaimana itu. Kita punya tetangga, kita punya teman, dia nggak baik kepada kita, maka kemudian kita jeleki dia. Nah, itu kita balas. Biasanya demikian. Padahal tanda mukmin tadi
pesan Nabi kepada Ali salah satunya adalah wa yuhassinu ila man asa'a ilaihi. Berbuat baik kepada siapa yang menjelekin dia. Nah, ini semoga kita pada Ramadan ini memberikan keberkahan kepada hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi mukmin muslim lebih baik lagi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.